Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh kecewa ya. Jadi malam hari ini permainan Persib agak sedikit berubah karena mungkin tidak ada pemain yang mungkin Bojan Hodak biasa mainkan tidak bisa dimainkan pada malam hari ini. Namun ya ini juga bukan akhir dari perjalanan Persib Bandung, justru semakin seru teman-teman. Nah, ini ada sedikit fakta yang teman-teman perlu tahu. Yang pertama, ternyata kenapa kita hanya dikasih kuota supporter 120 tiket saja gitu ya. Ternyata untuk Bishan Stadium di Singapura ini kapasitasnya luar biasa sangat kecil teman-teman, hanya 2.400 saja. Jadi hanya 2.400 kursi penonton, dan ini harus sesuai kursi ya untuk duduknya. Jadi 2.400 penonton ini 5% yang harus dipenuhi oleh kuota tim tuan rumah. Untuk tim tamu itu 5%, yaitu betul hanya 120 tiket saja. Jadi memang tidak ada pelanggaran di peraturan AFC yang sudah dipenuhi oleh Panpel Lion City Seller. Tapi memang ada teman-teman Bobotoh, nggak tahu katanya di luaran ada yang memang gagal masuk atau bagaimana, nanti kita coba update lagi. Namun yang jelas di sini juga informasinya agak sedikit tidak jelas juga sebetulnya. Untuk websitenya sendiri teman-teman, untuk Bishan Stadion ini memang katanya 6.200-an gitu ya, 6.200 kursi. Jadi ya bukan informasi terakhir yang kita terima. Jadi informasi terakhir hanya 2.400 kursi, daripada ya sebelumnya yang beredar memang 6.200. Dan dicek ke sana ke sini juga lebih membingungkan bahwa ya kapasitas Bishan Stadion ini ada yang bilang 6.200, itu tertera langsung di website ya. Lalu ada yang bilang juga 5.000 sekian dan lain sebagainya, tapi yang akhirnya hanya 2.400. Jadi wah, ini kumaha ini informasi Bishan Stadium aja ngalor ngidul gitu ya, nggak ada yang fix. Tapi fixnya sekarang kita sudah tahu Bishan Stadium itu hanya 2.400, dan untuk lapangannya sudah menggunakan ya rumput asli gitu ya, rumput tanah yang sebelumnya kalau di jalan besar itu masih sintetis rumputnya. Nah, ini sebetulnya juga kita masuk ke sisi permainan Persib Bandung. Betul, kita sudah dari awal ketika gol pertama dari Lion City kita udah ngobrol nih dengan tim redaksi. Sepertinya tidak ada kepemimpinan Barba berpengaruh teman-teman. Ketika Barba tidak main itu selalu ada gol-gol yang memang tidak diinginkan atau tidak seharusnya itu gol gitu ya, entah itu bisa bunuh diri atau memang gol yang mudah gitu. Nah, ini juga beberapa kali sampai dengan ya saat peluit akhir tadi, saya pikir sebelum peluit akhir dibunyikan kan kita harus nonton Persib terus, tapi ya saat ini mungkin berbeda ya untuk skor akhirnya. Namun ya sekali lagi, Barba ketika dimainkan oleh Bojan Hodak beberapa menit terakhir saja, ini bukan untuk ya menjaga kedalaman, tapi untuk memberikan satu kesempatan feeling ball lagi lah. Jadi untuk di pertandingan selanjutnya Barba sudah oke gitu ya, karena ini untuk sedikit biasa pemain yang jarang bermain atau yang baru sembuh dari cedera diberikan sedikit menit bermain di akhir babak kedua. Jadi ya biar nantinya nggak canggung lagi lah dengan situasi kompetisi. Nah, jadi sebelum Barba masuk ini memang kita sudah feeling nih antara Matrikardi dan juga Julio Cesar ini masih agak sedikit canggung sepertinya gitu ya, masih belum klop pisan. Ditambah mungkin tadi juga sebetulnya Putros ketika mencetak gol bagus, tapi mungkin ya di sini juga ada sedikit celah yang bisa dimanfaatkan oleh Lion City di sisinya Putros teman-teman. Nah, mungkin untuk posisi yang lain juga kita harus agak sedikit
apa ya bilang wasit di babak pertama ini hampir sama lah dengan wasit-wasit yang ada di liga lokal kita. Kadang harusnya kita juga mendapat penalti, tadi sudah jelas gitu ya, tapi karena tidak ada VAR ya kita tidak bisa melakukan challenge atau tidak bisa melakukan satu protes yang berlebihan, karena ya wasit di AFC ini lebih lebih ringan sebetulnya untuk mengeluarkan kartu jika ada yang memprotes secara berlebihan. Jadi karena tidak ada VAR kita juga harus menahan emosi. Jadi Bojan juga sudah meredam tadi, ya jangan emosi dulu, apalagi di babak pertama ini luar biasa teman-teman, beberapa pelanggaran itu tidak dianggap oleh wasit gitu ya. Dan di babak kedua agak rada lumayan wasitnya, tapi di babak pertama ini ancur-ancuran lah. Nah ini juga harus kita koreksi lini depan Persib Bandung, yang mana Jung itu luar biasa sudah menampilkan pertarungan yang oke lah gitu ya. Jung dengan Baros memang sudah sehati, tapi ketika Ramon masuk ini juga sebetulnya Ramon malam hari ini seperti kehilangan arah gitu ya. Dia tidak tahu di mana penempatan dia seharusnya. Dalam beberapa waktu juga sebetulnya dia kalau untuk membackup, memantulkan bola oke, tapi kalau untuk penempatan dia untuk mencari bola mungkin agak sedikit kurang, apalagi di malam hari ini. Dia selain kalah duel selalu agak sedikit out of the positionnya gitu ya teman-teman, jadi tidak sesuai posisi ketika bola akan datang. Nah mungkin di akhir babak tadi juga kita kelihatan kalau dia nggak kepleset, terus dia ngahedena nggak malah menjauh dari gawang ya. Kalau ke gawang itu kayaknya kemungkinan gol, tapi ya inilah kita mungkin ada beberapa yang harus dikoreksi oleh Bojan Hodak gitu ya. Dari segi permainan mungkin Bojan juga ya, kita tahu Adam Ali sedang cedera, biasanya kan game changing gitu ya, atau ya perubah permainan, tapi ya memang tidak bisa bermain. Ya kita juga harus apresiasi untuk seluruh pemain Persib Bandung, hatur nuhun. Dan skor akhir walaupun tidak sama tim yang menangnya, tapi sama jumlah golnya dengan musim lalu gitu ya, dengan tahun lalu. Tahun lalu Persib menang 3-2 atas Lion City di Singapura, tapi tahun ini Singapura atau Lion City menang atas Persib Bandung di Singapura dengan skornya 3-2 gitu ya. Beda tim saja untuk menangnya, skornya tetap sama gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi dengan hasil kekalahan Persib di kandang Lion City ini semakin seru teman-teman, justru semakin seru. Grup G ini Persib masih tetap ada di posisi pertama dengan 10 poin, disusul oleh Bangkok United yang ternyata di luar dugaan bermain imbang dengan Selangor FC, yang harusnya kalau Bangkok United menang atas Selangor dia bisa naik ke posisi pertama, Persib turun ke posisi 2, tapi yang jelas mereka juga imbang, Bangkok dan Selangor imbang. Lion City tetap ada di peringkat ketiga dan nambah 3 poin menjadi 7 poin, dan terakhir tetap Selangor FC gitu ya, yang mana ya masih sepertinya sudah gagal lah kalau Selangor. Jadi ada 3 tim lagi ini teman-teman yang akan berjuang untuk lolos ke fase 16 besar. Yang menarik adalah ditentukan di akhir nanti teman-teman. Jadi di tanggal 10 Desember antara Persib atau Bangkok yang akan lolos ke ke 16 besar dengan kondisinya pemuncak klasmen atau runner up. Jadi kalau Persib dan Bangkok bermain aman saja ya, bermain draw gitu ya, 1-1, tetap Persib menjadi juara di klasmen grup G, lolos, dan juga Bangkok juga nilainya sama 11 poin dengan Persib yang ada di posisi 2, lolos juga. Jadi Lion City ketika menang pun menghadapi Selangor FC itu tidak akan berpengaruh apapun. Tapi sebaliknya kalau Persib menang, Bangkok kalah katakanlah gitu ya di Bandung tanggal 10 Desember nanti, lalu Lion City menang menghadapi Selangor FC. Nah ini nanti head to head tuh, Bangkok dengan Lion City head to head. Tapi sebaliknya juga, kalau Bangkok menang di GBLA katakanlah gitu ya, Persib kalah, lalu Lion City menang, Selangor kalah, jadi Persib akan head to head dengan
Lion City, teman-teman. Nah, ini mungkin yang menariknya ini di grup G itu belum dipastikan ada yang lolos ke 16 besar. Intinya seperti itu. Jadi ya kita saksikan partai terakhir tanggal 10 Desember. Jadi bulan Desember kita harus nabung lagi, teman-teman. Tanggal 5 menghadapi Borneo dan tanggal 10 menghadapi Bangkok United di GBLA. Jadi ya nabung sedikit lah ya wayahna ini mah untuk mengukir sejarah gitu ya, untuk menghadapi Borneo nanti, sejarah mengalahkan tim yang belum pernah terkalahkan di musim ini gitu ya. Lalu tanggal 10-nya mengalahkan Bangkok United untuk lolos pertama kali ke 16 besar di format baru AFC, teman-teman. Jadi ya insya Allah lah semuanya berjalan lancar, dan hatur nuhun sekali lagi ini juga buat seluruh skuad Persib Bandung sudah berjuang, walaupun memang Bojan harus melakukan evaluasi di lini pertahanan dan lini penyerangan, teman-teman. Kecuali Andrew Jung dan Baros oke lah, segitu, tinggal yang lainnya saja gitu ya. Sadil Ramdhani juga mungkin terlalu banyak menusuk, dan juga aksi individunya, walaupun ya beberapa umpan tadi dia bagus, hanya Ramon Tankyu mungkin agak sedikit tidak dalam posisi yang baik gitu ya, teman-teman. Itu mungkin ulasan sedikit dari kami, semoga membantu dan menambah wawasan dari teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.